amati ini. Iya, dan parameter tetapnya itu adalah iki. Seketika kita melihat, kalau kita berbicara masalah SG ya, kenapa F1-nya SG di sini itu kan ini tebel, Pak. Ya. Lentur. Ini seperti daging. Dan Kinel, ini kinel. berat. Ya. Artinya di sini juga tidak ada bonggol. Piye carane nek iki kurang apik, kok piye carane iki apik. Ora cukup 2 tahun loh. 3 tahun pun nggak cukup. Ya. Seketika 2-3 tahun kita langsung menyerah ya intinya Nggak ada katamnya. Betul. Nggak ada katamnya. Kadang jantan pun aku rewas rapatek memperhatikan ketika untuk breeding, tapi di sini harus. Ya. Di sini tuh nggak boleh, maksudnya nggak boleh kita lemah artinya kalau memang untuk jantan breeding gitu. Dan itu sudah, ini pengakuan loh. Ini pengakuan dari juri nasional yang bahkan juga bukan sekedar juri, tapi sudah melakukan ilmu breedingnya bahkan berpuluh-puluh tahun. Ya. Nah, ini generasi ke-6. Ini yang ke-6. Kalau itu kan ke-5. Kemungkinan di telinga itu tidak berubah. Itu ya, yang ke-6 itu ya. Karena tidak berubah, ditembak ke induk keplik sekalipun. cara kelas boboran pasar oleh 1.500-an kan. Biasanya telinganya lebih enak dari induknya. Kalau konteks konten hari ini kita akan berbicara banyak tentunya karena ini segudang ilmu dan segudang sejarah terkait dengan SG wong-wong sak Indonesia jagat antero. Ketika ngomong ke dunia kambing itu SG itu sangat terkenal. Tapi kan jarang sekali ketika kita langsung ngorek habis ya. Makanya kesempatan hari ini Pak Mugi harusnya berkenan ini. Insya Allah. Karena banyak yang ditunggu pemirsa, banyak yang ditunggu penonton itu adalah bukan sekedar ini kambing harga berapa, Ya. tapi bagaimana titik keberhasilan itu yang banyak dicari. Tentunya wong harus ngetokne duit oke iki. Hasilnya juga harus maksimal. Nah, ya. paling enggak seperti itu. Makanya hari ini kita hadir lagi di Wonosobo di tempatnya Pak Haji Mugi, markasnya terbesar Sawunggalih karena tidak ada markas Sawunggalih selain di sini. Artinya yang ada di belakang saya ini kandang juga sudah terenovasi bagus, pakai juga baja berat. Di sini masih kalau kita ngomong SG wis rasah kok muni dadak cerita, ini barang pasti kalau di sini yang disimpan mesti rata-rata SG ya. Walaupun ada beberapa yang untuk bukan SG untuk crossbreed. Cuman kan tetap nek maskote untuk jantane ya mesti jenengan belum berani jantan ambil saya carane full blood lah. Nah, blood artinya SG. Darahnya istilahnya darah F1-nya SG tetap, artinya belum crossbreeding dengan yang lain ya. Belum. Artinya nek betinanya kemungkinan dari sisi pengalaman Pak Haji Mugi mungkin ya sudah ada yang di sudah kita mencoba-cobalah. Nah, seperti apa sih karakternya yang harus kita pelajari saat hari ini ketika kita sudah hadir di kandangnya Pak Mugi, alangkah baiknya kita masuk karena kita akan melihat sebenarnya yang dominan untuk secara genetika ini juga opo nih sih? Babone kah, lanange kah, apa nih lah kita nanti belajar banyak. Oke, kita masuk. Karena ini kandangnya juga sudah rapi dibanding dulu Pak Ji ya. Biar rumah aku liputan yang kene ini kandangnya masih kandang tipe lama ya. Ya, ini sudah ada perubahan lah. Nah, ini sudah kayak pabriknya SG ya bener nih ini Om, karena atasnya juga sudah direhab dengan baja berat dan tentunya ini sudah terkonsep, sudah lebih tertata. Ini kita enaknya kalau kita berbicara masalah mau bagaimana teman-teman belajar, mumpung ada narasumber yang kalau kita ngomong yogi sing bener-bener narasumber, bukan hanya sekedar narasumber sing istilahnya kaleng-kalengan ya ora wong ya wis tuwek ning wedhus artinya. Kita belajar dari jantan ya Pak Haji. Sudah agak tua tapi ini. Iki jane tuwek-tuwek tenan ya iki ya. Sebetulnya belum tua, cuma kan karena tidak terpelihara dengan bagus, Mas. Maksudnya begini, dalam jumlah kambing yang sekian ini kan kalau kita merawat kambing memprioritaskan kan nggak mungkin. Nah, jadi keterbatasan waktu, keterbatasan anak kandang juga, itu kan yang harus ngarit, harus bersih-bersih, harus apa kalau memprioritaskan kan nggak mungkin. Nggak mungkin sekali. Jadi perawatannya sekarang apa ala kadarnya Mas. Jadi perawatan untuk kambing breeding gitu aja ya. Untuk kambing breeding yang penting mangan, ngawin, berproduksi gitu ya intinya. Nah, iki asli masih SG. Nah, SG pun kan pasti ada urutannya Mas. Jadi kalau urutan ini namanya Samson ya. Nah, kenapa? Alasannya apa kita kembangkan untuk di kandang kita? Itu bukan berarti kita aur-auran Mas, ini ada alur ceritanya, ada alur recordingnya walaupun tidak tercatat. Itu apa ya? Ini dari yang pengembangan saya ini darahnya masuk di sini semua.
full bloodnya di sini. Full bloodnya di sini. Jadi ini generasi kelima. Oh, generasi kelima maksudnya. Generasi kelima dari awal SG kita membreeding. Jadi generasi kelima ini kan ada yang generasi 4-nya kan ada Sembara, ada Kamandaka, ada Superboy, macam-macam. Ini masuk di sini semua, Mas. Kemunculan genetikanya untuk F1-nya malah justru muncul di Samson. Ya, muncul di Samson. Kenapa saya memilih Samson ini untuk jadi pejantan kandang saya? Yang pertama yang saya utamakan itu di telinga. Nah, ini mulai nih step mengerucutnya ke telinga. Mulai step 1 ini. Alasannya apa? Kok saya sekarang lebih mengutamakan telinga daripada parameter yang lain? Karena itu tadi yang seperti jenengan bicarakan. Kita beternak ini kan memerlukan biaya banyak. Ya, betul. Pengorbanan waktu, tempat, dan biaya yang banyak. Terus analisa saya, kambing cek payu mahal itu yang seperti apa? Itu sebenarnya dunia sudah ngerti sebenarnya. Kalau kita berbicara kambing itu mau ganteng mau ayu, tapi seketika telinganya tidak berkualitas ya jadi rasido. Harganya tidak bisa menjangkau. Artinya ketika Pak Mugi ini, kenapa Samson ini menjadi pemaca utama ketika kita berbicara ini, misal ya, ini genetika kemunculannya 70% pada jantan misalnya. Artinya berarti ini punya kelebihan cetak pada parameter yang paling utama tadi. Artinya kalau kita ngomong, wes saiki logika saja kita berandai-andai Pak Haji Mugi. Yang lain bagus. Tapi seketika anak-anak kita kupingin sak mene-mene. Ya harganya berapa itu tetap ya? Harganya potong, Mas. Harganya kambing potong. Tapi coba jenengan amati ini. Iya. Dan parameter tetapnya itu adalah iki. Seketika kita melihat, kalau kita berbicara masalah SG ya, kenapa F1-nya SG di sini itu kan ini tebel, Pak. Iya. Lentur. Ini seperti daging ini. Dan ini berat. Ya. Artinya di sini juga tidak ada bonggolnya. Nah, artinya pejantan-pejantan panjenengan kalau mau belajar dari suhu ya, ya paling enggak kita memperhatikan yang paling pokok di mana. Ya. Mesin pencetak yang paling kita tidak bisa hindari bahwa nanti menentukan harga. Kira-kira harga jualin nanti ke arah api ora ya paling parameter utamanya pada telinga. Jadi telinga ini memang sangat menentukan harga. Dan ini pada standar nasionalnya kalau kita berbicara SNI-nya ya, kita ngomong kambing kali kesing kan telinga jatuh lentur menghadap ke depan dan melipat artinya. Terus kalau kita lihat panjangnya sudah melebihi rata-rata rongkilan nanti 40 punjul 40 lebih kan ini. Nah, Samson kenapa masih dipertahankan meskipun Pak Haji Mugi juga tadi sudah di awal ini rawatannya udah biasa rawat tapi kan ternyata faktanya ini pencetak hasil semua cempe yang kemarin juga ada kabar jadi ono sing nang Malaysia, ono dituku wong Malaysia ngono. Ya, agak sedikit lumayan. Lah itulah enaknya beternak. Tadi beternak itu pada awalnya kalau kita tidak dasari rasa hobi, seneng ya. Itu juga akan merasa piye ya Mas? Bosan pada suatu saat. Bosan pada karena ada kalanya ada titik jenuhnya Mas. Iya. Titik jenuhnya itu biasanya mana elek-elek, payune ora sesuai harapan. Sedangkan operasional yang dikeluarkan udah tinggi, itu. Bayar Jadi, anak kandang. Inilah kenapa pejantan ini kita pertahankan. Nah, iki sing membikin ora bosen artinya bahasannya gitu ya. Dengan satu ekor Samson ini, ketika Pak Haji Mugi kan kita bercerita banyak ini. Dan dari beberapa indukan, jadi kemunculan genetikanya ini mendominasi ya. Ya, gini. Untuk telinga, khususnya di telinga ya Mas. Telinga itu belum tentu pejantan telinganya bagus, nyetak anaknya bagus. Belum tentu. Kalau menurut pengamatan saya, menurut pengalaman saya, telinga yang bagus itu harus kita caranya harus kita titeni Mas. Semua kita beternak, muncul telinga bagus. Kan anakan yang berikutnya belum tentu telinganya bagus. Betul. Nah, telinga yang dominan bagus ini kita pelihara untuk kita crosskan dengan induk atau pejantan yang telinganya bagus lagi sampai ke 5 generasi atau ke 6 generasi. Artinya tidak bisa panjang, dong. Mas. Kita hanya 1-2 kali terus kita menyimpulkan ya. Karena Pak Haji Mugi kan lebih dari 10 tahun juga tentunya. Wah, saya sejak 2005 Mas. Nah, sejak 2005 artinya kalau kita mau ngomong generasi sudah ke-5 ke-6 itu sudah mesti ada dasar buktinya ya. Samson generasi ke-5 dan posisi ini full bloodnya SG. Artinya kalau kita berbicara untuk persentase
persentase kemunculan anaknya yang istilah iso memuaskan rasa ya, artinya wah nek anak-ane Samson pancen ya orang kalau anakan kan gini Mas, belum tentu hasilnya kontes. Belum tentu hasilnya itu kontes, karena kontes itu pertama 50% itu materi, 50% lagi 50% perawatan. Nah, dikala kita mengeluarkan sekarang begini, banyak kambing-kambing saya yang kecilnya jelek-jelek Mas. Tapi dirawat pemain kontes. Dirawat pemain kontes jadi bagus. Lah, saya sendiri juga dulu waktu saya masih senang kontes, saya juga merawat seperti itu. Dulu saya beli kambing atau memelihara kambing peranakan saya sendiri, itu tak rawat dengan bagus, sering sekali muncul kontesan. Tapi untuk akhir-akhir ini kita sudah agak menurun rasa kepinginnya untuk kontes, karena kita sudah tahu seluk-beluknya kontes itu seperti apa. Iya. Dan jenengan itu sudah menangani kontes sejak dulu lama. Artinya sekarang sudah menjadi juri juga ya cukup lama. Artinya sebenarnya ritmenya seperti apa dan harusnya seperti apa. Ya, kita sudah jadi kita cukup untuk sekarang breeding. Saya mengutamakan breeding. Breeding ya. Karena itu saya lebih asik main kambing, kita nikmati sendiri. Betul ya. Artinya kepuasan hati hati sendiri. Seolah-olah ketika Pak Haji Mugi ini ya bukan seolah nyatanya punya Samson dan aku lebih semangat untuk mencari kualitas induknya harusnya seperti apa. Menurut pengalaman itu lebih asik. Menurut saya lebih asik, waktunya lebih panjang. Kalau kontes kan sekarang berangkat kontes nanti sore tahu hasilnya. Menang apa kalah, nomor piro kan gitu. Arak gelo parak seneng. Endingnya kan seperti itu. Kalau breeding Mas, itu membutuhkan waktu yang panjang. Semua kita memiliki pejantan seperti ini. Kita cari indukan untuk mengcross atau untuk menginbreed lagi. Tinggal keperluan kita. Iya. Keperluan kita. Mau diarahkan kemana? Mau diarahkan kemana? Ya. Breeding maksudnya lagi, kan kalau kita dapat induk yang sesuai keinginan kita, wah kita tak kawin ke karo kae. Kira-kira hasilnya seperti ini. Iya. Pas dan tidaknya itu kan dengan urusan yang di atas. Iya, betul. Kalau pas ngepasi Mas, marme ngungkuli juara kontes. Betul. Betul nggak? Kepuasannya. Jadi sekarang ketika gini, ya yang kalau kita sudah namanya berbicara kontes itu kan intinya itu bukan ajang silaturahmi. Ya. Ajang perang. Sebetulnya kalau sudah dalam kontes itu ajang perang. Ya. Kalau kita ajang silaturahmi adalah ke antar peternak dolan-dolan. Artinya ya aku nampak Jimu kita dolan lagi jenis silaturahmi tenan. Tapi seketika kita sudah punya gacok, siapkan mental itu yang benar-benar. Karena perang urusannya, Pak. Iya, bonku kalah karo kae. Kan sopo sing neng kontes logikanya gelem kalah. Ya harapannya pengontes kan menang. Harus juara. Dan kadang kita tidak menengok ke belakang. Sebetulnya kudus yang kalah itu harga berapa ratus juta juga kita nggak ngurusi loh itu kan. Nah artinya di situ sudah menjadikan sebuah ajang yang memang di situ tarung. Tapi seketika kita kembali ke breeding seperti Pak Haji Mugi, tarungnya meng tarung karo rasane dhewe iki kira-kira anake kaya apa. Ya salah karo awake dhewe. Bener ya karo awake dhewe. Gitu. Jadi kembali tidak ada yang disalahkan dengan teman kita, kalau breeding itu. Ya hanya terus kita PR-nya adalah belajar dan terus belajar. Ya, artinya itu. Piye carane nek iki kurang apik, engko piye carane iki apik. Ora cukup 2 tahun loh. 3 tahun pun nggak cukup. Ya. Seketika 2-3 tahun kita langsung menyerah ya intinya nggak ada katamnya. Betul. Nggak ada katamnya. Samson. Kalau Samson ini sampai saat ini di usia berapa Pak Haji? Ini sekitar 4 tahunan. 4 tahunan. 4 tahunan. Dan masih produktif juga ya? Masih. Lah, terus Samson ini juga tidak saya kawinkan sembarangan, Mas. Pokoknya kalau tidak dengan induk yang cocok menurut saya, menurut jenengan. Cocok menurut saya tidak saya kawinkan. Gitu. Mas Yo ada orang yang datang ke sini, Pak, pingin kawin dengan Samson, jenengan evaluasi dulu. Ya, ini cocoknya sama mana? Oh, iya benar. Artinya, kan saya ada 2 pejantan, Mas. Nah, itu mempunyai karakteristik masing-masing. Iya. Kalau si yang sebelah sana itu saya kasih nama Tabah. Itu judulnya karo apa kira-kira itu ya? Lebih dominan ke postur. Oh gitu. Ya. Ayo mulai bergeser gak apa-apa. Ya. Oh yang ini Tabah. Ya. Yang lah yo wong postur kayak ini. Jadi ini lebih cenderung mencetak postur. Tulangannya. Ya. Oke. Tanpa gini Mas. Kenapa kita tetap mengutamakan postur bulu dan telinga? Itu memang menurut saya brandnya SG di situ. Ya SG memang tren ini kok. Iya. Bulu lek omong saiki ning jagat ngendi ya nek muni bulu lebat mesti ya wong raketan anu wis raketan klisik-klisik apa seru ngono ya iki SG kan ngono ya. Ya memang karena itu sudah terbukti ya memang dari dulunya itu. Kita mempertahankan itu, Mas. Jadi masing-masing pejantan mempunyai karakteristik
masing-masing sesuai dengan brand SG. Dan itu kalau kita ngomong di parameter penilaian kontes, itu biji paling gede tuh. Ya, parameter besar. Kepala, telinga, bulu, postur, leher dan gelambir. Nah, itu kan ada di SG semua, Mas. Iya, artinya di situ tuh sudah parameter utamanya untuk yang apa namanya poinnya mesti besar ya. Ini dikasih nama Tabahi, maksudnya biye Pak Jenek Tabahi? Ya, tabah yo mentatak. Yang namanya peternak itu kan banyak kendalanya, Mas. Banyak persoalan. Banyak persoalan ya men tabah itu tadi. Oh gitu. Dan ya bertahan sampai saat ini menghasilkan anak-anak bagus. Ini sebetulnya bukan kelahiran dari di sini, Mas. Oh, bukan di sini? Oh, bukan di sini. Kita ngambil di petani. Jadi petani dulu beli indukan di tempat saya. Beli indukan, dikawinkan ke sini terus beranak. Beranak. Tabah ini sampai gede jarang dikawinkan karena galak. Oh, dulu galak. Dulu galaknya minta ampun. Oke. Jadi terus, pemiliknya tuh nggak berani ngeluar ke kandang. Terus di sini kan Tabah ini sudah tua, memang sudah lebih dari 5 tahun dulu. Umurnya ya. Terus saya beli. Saya untuk coba mencetak babon uji coba itu kalau jenengan kan pernah review mungkin Pelangi itu punya rumah kayu farm itu. Nah itu. Malang. Nah itu anak uji coba. Keradahi turun iki berarti. Iya. Sangar iki udah sih. Dan itu juga nggak murah loh Pak Ji. Itu dulu kalau belinya sih yo jane terjangkau lah. Karena apa hubungan saya dengan rumah kayu farm kan dekat ya. Dekat. Jadi kita space men dipakai. Yang kemarin kontes Wonosobo berangkat kan? Iya. Sudah ada di konten kita. Ya, itu nah, orang-orang Pelangi ini kayak cetak loh Pak. Iya. Karena saya melihat dari karakter kambingnya sendiri, aku ndelok saka pangkal telinga nih, panjangnya dan lain-lain itu wah lagi udah breedingnya masuk. Kambingnya cukup komplit dan posturnya gede. Iya benar. Nah itu postur itu kebetulan ini yang mencetak jantan baru satu, anaknya wedok kabeh Mas. Rata-rata iya kabeh. Nyetak jantan terus tak sisake ini hitam ini. Oh hitam ini. Yang ini malah justru sisa-sisa dari anak ini. Iya anak ini. Karena saking angele. Satu-satunya anak jantan. Saking angele metu lanang ya. Oke. Wis elek apik tak ngu. Tapi kalau yang hitam ini juga sudah kelihatan calon posturnya memang. Ya memang Tabah ini untuk mencetak postur. Lah kelengkapannya kan ada di Samson. Oke. Rencananya kan gini, ini kan dominan betina Mas. Anak-anak betina ini banyak yang saya tahan. Anak dari Tabah ini. Anak betina banyak yang saya tahan. Terus maksudnya nanti anak-anak betina ini saya kawinkan sama Samson. Walah yos. FCG ini Bali tenan nek gitu. Iya. Artinya kembali nah, akhirnya kan gini, kalau ini sudah F5, anaknya ini kan jadinya F6. Lah F6 ini sudah harus cross. Iya, betul. Tapi balik genetika sama SG yang F1-nya istilahnya kenampakan munculnya itu nanti akan kemungkinan balik sempurna makanya lagi. Bentuk SG-nya ini nggak boleh hilang Mas kalau di SG. Karakteristik dasarnya itu nggak boleh hilang. Jadi kalau sudah sampai generasi ke-6 sudah kental banget SG-nya, tinggal kita bentuk ke pola warna lah atau ke apalah, itu kan postur bulu dan sebagainya tidak hilang. Tapi kan kalau baru F2, baru generasi kedua, generasi ketiga sampai keempat, kalau di cross pasti akan banyak ikut ke babone atau ke pejantan yang buat nge-cross. Betul. Jadi memang harus paling ndak itu ketemunya cara rumus dasar kita breeding ki F5 F6 ki. Kita akan tahu persis nanti. Hasil awalnya dulu iso cara nek cerita SG biyen persis iki nanti akan ketemu. Tapi paling F5 F6 ya Pak ya cukup panjang perjalanan. Ya bisa dibayangkan saja satu generasi itu kan butuhnya gini. Dapat babon. Sampai birahi kan pasti lama. Ya wis gampangannya wis 14 sasi. Terus sampai kawin sampai beranak. 8 bulan. 8 bulan sampai anaknya ini bisa kawin lagi. Kuwi tambahne 8 sasi neh cepet-cepete lho. Satu generasi itu Mas. Kuwi sakjane anak 5 apa ya wis sampai kekleken nek cara kita 12 tahun. 12 tahun. Dan itu sing duwe ilmu seperti itu mesti orang yang breeding lebih dari 10 tahun. Jadi begini Mas, saya breeding kambing ini kan dulu karena saya berasal dari keluarga peternak, saya belajar dari bapak saya. Bapak saya itu
juga peternak sapi, peternak kambing, peternak kuda, supaya apapun bapak saya itu hobinya gini, memelihara binatang yang bisa diternakkan dan bisa untuk dikonteskan. Pokoknya sing iso diternak harus dikonteske itu bingung gitu. Bingung. Ya, lah. Menurun. Di situ saya belajar dulu bapak saya belajar di kuda, Mas. Jadi bapak saya punya kuda pacu. Itu pemberian dari pejabat lah. Pejabat yang dulu orang gedean lah, saya sendiri lupa namanya. Lah itu sama dikasihkan cuma-cuma. Karena jasa bapak saya, jasanya kan dulu bapak saya kan master kuda. Nah, jadi kalau ada pembelian di luar negeri, di Inggris atau di mana itu bapak saya diajak untuk ngekir, pemilih gitu ya. Dan selalu dikasih, tepat. Ya akhirnya dikasih. Iya. Dikasih terus disuruh mengembangke. Lah dari pemberian itu dikembangke untuk pacu, itu malah ngalahke banyak yang anak cucunya ini banyak yang ngalahke kuda-kuda yang dibeli dari luar negeri. Balik asli nih kali ya. Lah itu dari situ kita belajar, Mas. Jadi belajar generasi atau F itu atau faktor itu memang panjang. Dan itu wajar dan bisa dipelajari, wong itu sama-sama juga melahirkan ya. Artinya secara genetik kan melahirkan juga. Artinya itu tetap mesti kemiripan, cara wong breeding itu mesti hampir-hampir sama mirip ya. Kambing pun juga dulu bapak saya juga sudah memelihara ini. Dulu rekanan bapak saya kan bapak ini Mas Supriyono Hadi. Mbah. Mbah Glondong dulu ya. Nah, dulu kan rekanan kan dulu juga sudah memelihara, cuma jadi kita belajarnya ke kambing Kali Gesing ini tidak begitu lama. Iya. Artinya ono dasar sing ditularkan lah waktu itu ya. Ini juga menurut tadi statement Pak Haji Muki ternyata kan di sini juga ada maskot baru. Ya. Ada maskot baru lapis singgil ya. Nanti saya keluarkan Mas, bentar Mas. Ini posisinya juga jalurnya tetap SG Pak Haji. Ini anaknya Samson Mas. Wah asli anak Samson. Anak Samson. Ini kan dulu dibeli temen. Waktu kecil dibeli temen. Saya sudah merelakan sebetulnya Mas. Ini kambing terbaik saya sebetulnya. Jane Eman. Karena temen dekat saya kasih. Ternyata yang namanya beternak kan ada gagal dan berhasilnya. Ada kegagalannya lah. Terus kambing ini saya ambil lagi. Sebentar saya keluarkan Mas. Kita tunggu dan kita akan keluarkan karena ini asli masih anak Samson dan ini sampel ketika Pak Haji Muki itu sendiri senang artinya kan untuk kedepannya juga untuk breeding. Karena orang di kontes nih, wong ini rawatnya juga nggak kontes kok. Tapi cukup menarik. Ini ilmu dasar beternak yang memang harus kita paling enggak sedikit ngepoin ya. Sedikit belajar supaya nanti teman-teman yang mau memulai itu paling enggak itu paham lah artinya seperti apa dan kira-kira apa ya iso sesempil yang kita bayangkan kalau dalam dunia ternak itu ternyata perjuangannya harus cukup panjang untuk menuai titik keberhasilan. Wedhus saya itu nggak pernah mandi sekarang Mas. Saking repotnya Pak Haji. Piye ya Mas, tenaganya itu cuma 2. Kambingnya banyak. Sing siji ngarit, sing siji wong wedok sih dadi ra bisa dah ini. Okay. Ini kan SG banget. Lho. Iki muncul SG-ne nemen nek iki kelihatan banget. Padahal dulu SG ya juga kurang lebih kayak ya seperti ini. Sak pola warnane SG banget. Hampir mirip-mirip pola warnane kayak Basuki ngono kae. Lah Basuki kan nek kono nek rada ono. Cuma kan kalau SG dulu kan telingane jelek, Mas. Telinganya muntir itu kan. Nah, kalau ini kan sudah ada perbaikan di telinga. Karena ini sudah dimunculkan dari Samson sih ya. Dan sama induknya juga tentunya udah beda generasi kan. Bedanya induk kan mungkin induknya ini lebih bagus lah dibanding yang kemarin-kemarin. Ini usia berapa nih Pak Haji Muki? Ini sekitar 10 bulan. Ini memang rencana untuk maskot? Rencana untuk pejantan. Rencana memang untuk jantan. Kalau saya tuh melihat dari beberapa termasuk yang ini ya. Ini memang ini orang nyebal pakem loh. Ya. Maksudnya kalau kita berbicara sudah arahnya pegang. Kalau kita melihat mungkin bisa beda-beda. Tapi kalau ya masalah kan kita kan Mas. Kita kan terbiasa karena saya kan juri ya. Jadi saya kan terbiasa melihat kambing lah, melihat kambing dan melihat yang bagus-bagus seperti apa. Jadi maksud saya harus punya peternakan saya itu harus punya kelebihan. Ya, dari kelebihan kambing-kambing si api-api itu loh Mas. Nah, saya memilih di telinga.
tetep ya podo jane pakemku yang ngono Pak. Iya. Aku kadang jantan pun aku rewas rapatek memperhatikan ketika untuk breeding, tapi di sini harus. Iya. Di sini tuh nggak boleh, maksudnya nggak boleh kita lemah artinya kalau memang untuk pejantan breeding gitu. Dan itu sudah, ini pengakuan loh. Ini pengakuan dari juri nasional yang bahkan juga bukan sekedar juri, tapi sudah melakukan ilmu breedingnya bahkan berpuluh-puluh tahun. Nah, di mana kita harus belajar? Tentunya kalau parameter utama adalah telinga memang harus ya Pak. Walaupun kita tidak boleh mengesampingkan parameter yang lain. Ya, cuman paling enggak yang utama itu yang mana utama, sih? Ya, gitu. betul. Syukur bagi gini, telinganya sudah kayak gini, sudah kayak Samson lah ya kalau kita bilang. Pasungnya juga udah kembali SG, bulu sama posturnya juga udah kembali SG. Sudah. Ini sih kalau kita ngomong hanya mengurah didusi wae. Untuk ekoran Ya. juga bulat besar panjang tuh ya ini. Ekor ini sudah perbaikan banyak ini Mas. Kalau dulu SG itu kan tekong ya dulu kecil ya? dulu. Kecil ya? SG, ya. Tapi ini sudah gede loh. Ini sudah gede, panjang, dan ini bulat ekornya itu. Dan ini juga sudah bagian dari parameter kalau kontes juga tidak bisa di samping. Iya Mas, kalau sekarang itu kalau ekornya tidak tegak berdiri kurang ya. Itu apalagi ini kan parameter yang tidak permanen. Nah, jadi bergerak-gerak. Ada kalanya juri satu menilai itu bagus, dikala waktu masih ngelalah pas jentor, ada kala juri yang lain menilai pas lagi ambro, nah, itu dia tidak top perform ini misalnya, itu udah beda. Itu yang jadi polemik untuk saat ini Mas. Jadi kita di poin ekor ini tidak bisa satu juri dengan juri yang lain itu sama nilainya. Sama, nggak bisa dong, tetap nggak bisa. Karena kan juri satu menilai waktu lagi bagus, nanti waktu ini lagi bergerak-gerak atau gimana kan ekornya tidak bagus itu, atau dia kondisi stres berat, ya biasanya kan stres kan ngawet Mas. Ngawet. Nah, ini ndelalah pas di biji Pak Kaji kan kong ini misalnya, ini terus tak biji aku sudah depan loh Pak harus apa? Iya, mau apa? Buntutnya ki HP loh mau kan ngono. Biasanya begitu Mas, biasanya perdebatan di penjurian itu seperti itu, biasanya banyak yang di ekor atau di parameter yang lain. Tapi biasanya kalau terjadi perdebatan atau kita tunggu biasanya 10 menit atau 5 menit kita trackkan lagi lah kasarannya ya. Kalau 5 menit dalam waktu 5 menit kok memang ekornya seperti itu ya situ nilai sih. Ya, betul. Artinya nih karena memang tidak permanen ya. Tapi kalau kita sudah berbicara ini permanen. Ini permanen loh Pak. Permanen, makanya kan harga kambing itu kan. Nah, kita lihat acuan sederhana yang permanen mana. Artinya kayak postur permanen lah, kayak bulu, bulu kan mungkin kalau memang sudah karakternya Drewul ketika dinilai 5 juri sekalipun kan sama. Orang mungkin gogrok ya bulunya, orang seketika gogrok. Terus telinga, kalau memang dari pangkalnya dari sini itu memang sudah tidak berbonggol, nemplek, terus simetris turun ke bawah dan panjang lebar setelah lentur. Terus larak dadi kira-kira njuk dadi malih cendek kan orang diketok aja. Iya. Itu yang sederhana lah, bisa kita pelajari. Terus kayak gombal segala macam gombel gitu juga kita lihat permanen ya. Iya. Oke. Tapi kalau skutrum ya misalnya kayak itu permanen enggak Pak? Misalnya. Itu permanen. Permanen ya. Itu permanen. Tapi kan tidak terlihat. Tidak terlihat. Nah, bedanya permanen tipe tidak terlihat mencolok ya. Iya. Kalau parameter yang terlihat kan ini dilihat dari samping kan dari kepala sampai ekor. Kayak mata, kayak tanduk, kayak dan postur sebagainya. Kaki. Iya sih. Kalau postur tidak permanen Mas, kan bisa kurus, bisa gemuk. Ya, karena itu juga tadi di angka 50% kan perawatan ya. Perawatan. Meskipun secara genetika ini permanennya 50% gennya apik ki. Ya. Tapi paling tidak kan ketika dirawat apik berarti yang 50% up. Orang dirawat apik ya wis mbit. Iya. Bahasanya kayak ngono. Kita belajar banyak guys hari ini guys. Dan tentunya kalau seketika kita melihat ini artinya Pak Kaji Mugi ini seneng iki rasane kondi. Iki parameter permanennya jelas kira sudah tergantikan. Ini kan pejantan yang bisa menggantikan Samson untuk telinga kan ini Mas. Ini ya. Dan ini ke depan ya ini tetap mampu Pak gawe cempe. Ya. Kuping-kupingan. Makanya ini generasi ke-6. Ini yang ke-6 yang kalau itu kan ke-5. Kemungkinan di telinga itu tidak berubah. Itu ya, yang ke-6 itu ya. Karena tidak berubah, ditembak ke induk keplik sekalipun cara kelas boboran pasar oleh 1.500-an ngono. Biasanya telinganya lebih enak dari induknya. Ya perbaikan sudah mesti ya. Artinya orang-orang bakal kalah karo mboke lah ya. Iya. Tapi kalau baru generasi ketiga atau generasi kedua pasti akan kalah. Iso kalah karo Bali non babone sing keplik lagi. Oh iya sih. Iya sih bener sih. Gitu. Jadi ini kenapa ini memang diambil lagi, ini memang untuk ganti maskot ke depannya ya. Karena yang ini kita kehilangan gini Mas. Kita kehilangan
generasi yang di bawahnya Samson, umurnya yang di bawahnya Samson. Karena kemarin permintaan dari teman-teman banyak, akhirnya kita mengalah, kita akan lah. Sebetulnya banyak di luaran, cuma apa? Karena juga keterbatasan induk kita yang untuk nganu kan jadinya kita nggak punya, Mas. Kayak mana kira oleh dituku ya? Iya. Lah akhirnya kita bawa balik lagi. Oke. Untuk yang seumuran, sebenarnya gini, itu sudah 4 tahun lebih, Mas. Kalau 1 tahun lagi, pasti sudah loyo lah. Ya wes 5 tahun itu. Iya, pasti sudah loyo. Itu tidak mungkin akan maksimal. Tapi kalau ada generasi ini kan, jadinya ada perbaikan yang anu lah. Betul. Yang lebih cepat. Ya, artinya untuk ganti itu kan daripada nunggu anak-anak berikutnya ini kebetulan rezeki jenengan juga ada yang malah pingin adol anak Samson asli ya. Iya, betul, Mas. Yuk masuk yuk. Oke. Padahal kalau kita ngomong nanti mungkin ya konten kita tayang mungkin ini juga ada beberapa pertanyaan didol lah kira-kira kan gitu. Biasanya gitu lah. Tapi memang ini nggak dijual ya? Ini nggak dijual, Mas. Kita sudah ada generasi di bawahnya juga. Ada 2, Mas, yang tidak kita jual untuk pejantan. Oke, menarik. Kita akan lanjut ini jantan sudah dan kita posisi seperti apa sih sebenarnya Pak Haji Mugi yang kita ngomong paling gampang turunannya paling gampang apa itu babonnya kira-kira yang seperti apa? Nah, kalau kita menurunkan kambing sesuai keinginan kita lah, kalau apik dan tidaknya kan relatif, Mas. Iya. Sesuai keinginan kita juga harus mensinkronkan induk dan pejantannya. Jadi belum tentu pejantan bagus, anaknya juga apik. Anaknya apik belum tentu. Karena itu kecocokan, Mas. Oke, gitu. Kalaupun dikasih induk yang bagus juga beranak bagus belum tentu. Oke, yes, kecocokan. Nah, kita akan lanjut berarti paduannya ya. Kita lanjut paduannya dan tentunya kita akan menarik tentunya dengan ini materi-materi. Jane babone Pak Haji Mugi kan kita sih bisa nyugi kan. Artinya dengan mana sih, dengan jantan yang mana? Nah ini kita mau belajar kalau ini karakter ini cocoknya dengan Samson. Kalau ini karakternya cocoknya dengan Tabah bisa. Oke, kita lanjut next dan di part kedua.